pengertian khalifah. Khalifah, maka ada kalimat ada khalifatun fil ard. Ya. Ketika malaikat mengatakan ataj'aluna fiha wa yusfikud dima. Ya Allah, kenapa kau harus mengangkat manusia sebagai khalifatun fil ard? Sementara manusia itu suka menumpahkan darah, dalam pengertian suka perang dan sebagainya. Jadi sejarah mengatakan sebelum adanya manusia, sebelum adanya Adam, kan malaikat terlebih dahulu. Ternyata bumi sudah ada, dan di bumi itu ada sosok yang bentuknya sama mirip dengan manusia. Maka malaikat mengatakan bahwa ada yang namanya manusia, dan itu sukanya adalah berperang. Padahal itu bukan manusia, bukan. Karena manusia pertama ya Adam. Jadi ada sosok yang bentuknya mirip-mirip manusia sebelum kita, cuman bukan manusia. Maka kalimatnya adalah khalifah. Fa inna khalifata, karena terangkan bahwa yang namanya khalifah yaqa'u bihi al-ilm, bahwa yang namanya seorang khalifah itu syarat pertamanya adalah orang yang berilmu. Nah, malaikat kan gak punya ilmu, hanya kepatuhan. Ya, masalah ilmu ya manusia yang punya. Malaikat gak ada ilmunya, hanya patuh. Enggak. Jadi kalau kata Allah ini ya itu. Kalau manusia kan enggak kata orang ini, entar ya ini ya itu. Kalau orang ya, karena ada ilmunya, benar ya? Nah, malaikat enggak, hanya kepatuhan. Maka surganya yang berilmu dengan yang enggak berilmu beda. Surga manusia lebih tinggi daripada para malaikat. Maka katanya Allah, aku jadikan Adam sebagai khalifah karena persyaratannya khalifah adalah berilmu. Ya. Yang kedua, ya, bahwa syaratnya seorang khalifah itu punya budaya. Manusia punya budaya. Maka khalifah adalah pemimpin kebudayaan, pemimpin yang berilmu. Dan sementara malaikat gak punya budaya. Ada, ya kan? Malaikat nanggap rayok Ponorogo, nggak ada kan? Nggak ada malaikat yang nonton wayang golek, ya kan? Nggak. Kita punya budaya, nah ya, paling tidak. Dan yang ketiga, bahwa yang syaratnya seorang khalifah, ya al-adalah, punya rasa keadilan, kesamaan. Malaikat kan enggak, ya enggak. Kata peniup terompet, ya enggak, lu sama dengan gua peniup terompet. Pada saatnya ditiup, gua tiup, walaupun lu teman mati, gitu, betul ya? Nah, sementara kan enggak. Nah, ini makanya pas diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa engkau tidak tahu apa-apa yang aku tahu tentang manusia. Maka khalifah, sahabat banyak, tapi yang memenuhi syarat untuk jadi khalifah berdasarkan musyawarah pada saat itu, yang paling pertama, yang paling usianya paling sepuh dan pengalamannya luar biasa serta ilmunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, belum ada di cerita tahun-tahun Islam. Lama perjalanan waktu, akhirnya orang pada ngumpul semua. Orang-orang bertanya, kenapa kita punya bulan tapi nggak punya tahun? Hanya rembuklah. Karena salah satu di antaranya, walaupun masuk Islamnya belakangan, tapi pola pikir dan kecerdasannya maju, itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bukan sembarang orang. Dia itu adalah kalangan ningrat pada bangsa Arab. Ya, orang ningrat kalau bahasa kita darah biru. Cuman dia galak aja, bedanya galak dengan yang lain, agak tegasnya tegas. Tegasnya siapa Umar bin Khattab itu, bahasa kasarnya, kalau saja, ini anekdot ya, lucu-lucuan aja. Kalau saja nanti besok diperiksa malaikat Munkar dan Nakir, itu yang takut bukannya Umar bin Khattab, Munkar dan Nakirnya yang takut. Pas ditanya, marah buka, nanya apa lu? Takut aja ya. Itu jadi kan itu cuma cerita bohongan. Saking tegasnya siapa Umar bin Khattab, luar biasa. Karena ketika Umar bin Khattab jadi khalifah itu, semua tatanan kemasyarakatan semuanya tunduk. Ketegasannya berdasarkan kebenaran, ya? Bukan hanya tegas tapi nggak benar. Nah, akhirnya pada ujungnya hasil rembuk musyawarah kita tetapkan bahwa hijrahnya Rasulullah dijadikan tahun pertama tahun Islam.
Maka jarak antara hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sampai sekarang berjarak kurang lebih 1445 tahun. Tinggal 1 hari, ya kan? Baru 46 besok hari Ahad, gitu. Dimakan gak usah terlalu tegang, makan aja. Ayo, makan. Nah, itu. Nah, itu tahun baru Islam, makanya hijrah. Nah, ini nanti buat pertanyaan lagi, Gus. Kalau seandainya kita tahunnya itu namanya tahun Hijriah. Kalau di nasional itu adalah tahun Masehi. Masehi disebut Masehi karena diambil dari kelahirannya Isa al-Masih. Nah, di Arab itu bukan Masehi namanya, tapi di Arab namanya Miladiyah. Nah, jadi Masehi itu sama dengan Miladiyah. Miladiyah itu asal kata miladun, ya. Milad itu artinya kelahiran. Cuman kelahirannya Nabi Isa. Maka tahun baru Masehi nama lainnya adalah tahun baru Miladiyah. Kalau kita Hijriah saja, ya harus tahu itu. Oh, bapak, anak kita itu super depan anak-anak gitu. Pokoknya bapak maha tahu. Kan itu kan? Pas ditanya ini tahun Hijriah tahun berapa Pak? Tahun Isa. Waduh, bapak sih kemarin ingat ya, gara-gara belum ngopi nih lupa. Padahal memang aslinya nggak ingat. Nah, ada ya. Apalagi disuruh ngerinci satu-satu. Nah kan? Apalagi disuruh ngerinci bulannya satu-satu. Nah, karena udah makan kan seger ya otaknya ya. Nah, sebutin. Gue nyesel banget. Gue sambil lihat HP, nggak boleh nyontek oleh lo. Nggak apa-apa, salah 3 nilainya 7. Udah ya, nggak apa-apa. Udah haram. Itu, masa petiknya aja ke saya. Lihat saya, satu Muharram. Nah ya, nggak apa-apa. Satu Muharram benar, itu udah nilainya udah 1 poin. 2. Rabiul Awal. Rabiul Awal nggak apa-apa, ngacak juga orang bisa ngacak-ngacak. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Syaban. Ya benar dia. Udah lumayan, udah 7. Ramadan. Syawal, ya. Tinggal lagi. Bener, jawabannya bener, cuma karena ngacak jadi bingung ya. Yang tiganya apa ya gitu. Nah, apa itu? Pas. Nah, berarti jumlah soalnya 12, benar 9. Kalau soalnya 10 kan poinnya 9, ya kan? Karena soalnya 12 jadi kurangin jadi 7,5. Ada yang menambahin? Saban. Rabiul Awal. Ayo Kang Permadi, dari awal. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kembali Rabiul Awal dulu. Oh iya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa tuh? 12 pas ya? 12. Ya udah dong, jangan tambahin kalau saya. Dari Kang Mardi bantu. Benernya cuma 3, sampai banyak 9-nya. Nah, kurangnya 3. Jadi itu nama Muharram. Sofar. Bukan Safar ya? Orang Sunda bilangnya Safar, kalau Sofar. Dalam Arab itu beda huruf, udah beda arti. Safar itu artinya jalan. Tapi kalau sofar 0, namanya sofar. Makanya orang tua kita bilang, jangan usah kawin, jangan bangun rumah, sofar. Nihil hasilnya. Kalau kata orang kita apes, ya gitu ya. Padahal enggak juga, enggak ada sebenarnya sofar. Baru Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Pintar beda apal. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Iya 12 pas. Jadi
Jadi hitungannya begitu.